Profundidad ahora para Ronaldo, ojo porque puede llegar el sexto. Ronaldo que hace un recorte ante Caminero. Roberto Carlos, balón para Ronaldo, ojo que puede disparar. ¡Gol! ¡Gol de Ronaldo Nazario da Lima que silencia el Camp Nou! Es el 0-2 para el Real Madrid. Tidak akan pernah bosan, fenomenal, dan akan selalu dikenang. Begitulah kira-kira sedikit kalimat yang cocok untuk mengapresiasi seorang Ronaldo Nazario. Tidak terbantahkan untuk mengatakan bahwa ia adalah salah satu penyerang terbaik sepanjang masa yang pernah ada. Sampai di sini setuju? Ronaldo's done it! Ronaldo! It's 2-0! And Ronaldo is rampant! Berbagai raihan prestisius, baik bersama tim maupun individu, menjadi bukti nyata betapa hebatnya sang pemain. Jika mendengar namanya, yang pasti dalam pikiran kita akan terlintas aksi luar biasa hingga gol spektakuler yang dicetaknya. Dia adalah idola dari para idola terbaik di dunia. Seorang pemain yang begitu dikagumi oleh banyak pecinta sepak bola di seluruh belahan bumi. Bukan hanya idola bagi para fans, tetapi juga dikagumi oleh banyak praktisi sepak bola. Neymar, Ibrahimovic, Lionel Messi, hingga Karim Benzema adalah sedikit pemain yang mengagumi Ronaldo Nazario sejak mereka kecil. Dia adalah aktor utama suksesnya Brazil dalam menjuarai Piala Dunia 2002. Pemain yang memiliki magnet luar biasa kala ia beraksi di lapangan. Pemain yang begitu fenomenal karena mampu jadi pemain terbaik dunia di usia yang masih sangat belia. Di dunia sepak bola, nama Ronaldo Nazario menjadi striker yang ditakuti bek lawan pada masa keemasannya. Ketajaman, kelincahan, dan finishing Ronaldo Nazario sudah tidak diragukan lagi. Tetapi, karirnya yang begitu gemilang harus sirna kala mulai dihantui cedera tanpa henti dan kelakuannya sendiri di luar lapangan. Lantas, seberapa luar biasanya Ronaldo Nazario di masa emasnya hingga ia disebut pemain fenomenal? Simak kisahnya. Ronaldo, nice ball in the box. He passes. Goal! Ronaldo for Brazil. Ronaldo on the move. It's Ronaldo. Oh, it's a stunner. Se va Ronaldo, atención que ahí sí que es peligroso el brasileño. Ronaldo, gol, qué golazo acaba de hacer Ronaldo. Ronaldo. Oh, brilliantly done. It's Ronaldo. Oh, brilliant turn. Oh, a fine save. Now Ronaldo, great feet from Ronaldo. Oh, it's ballet-like from Ronaldo. Well, it just shows you up, Jay. He still can do it. If he wants. Buscando a Ronaldo ante Cañizares. La acción de Ronaldo marcado, Ronaldo gol. Ronaldo gol ha marcado el Real Madrid. ¡Qué manera de definir la de Ronaldo! Ronaldo Luis Nazario de Lima lahir pada 22 September 1976 di Rio de Janeiro, Brazil. Dia lahir dari pasangan Nazario de Lima dan Sonia dos Santos Barata. Sejak kecil, ia terbiasa hidup sederhana. Bisa dibilang, Ronaldo lahir dari keluarga yang kurang mampu secara finansial.
Meski begitu, keluarganya tetap berusaha untuk mengirim Ronaldo ke sekolah demi masa depan yang lebih baik. Di sekolah, Ronaldo dipandang cukup cekatan untuk unggul di bidang akademis. Kemajuannya di bidang akademis terus berlanjut sampai ia berusia 11 tahun ketika orang tuanya memutuskan berpisah. Perpisahan orang tuanya ini sangat membebani Ronaldo hingga dia putus sekolah. Dampak dari kerusakan keluarganya tersebut, Ronaldo mulai lebih sering pergi ke jalan dan harus mencari cara untuk mendapatkan uang. Ketika itu, satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan uang adalah dengan bermain sepak bola jalanan. Ronaldo kecil memulai karir sepak bolanya di jalanan Brazil. Dia sering mengikuti kompetisi lokal yang melibatkan beberapa pesepak bola jalanan lainnya. Ketika ia bermain sepak bola jalanan lebih sering, bakat terpendamnya semakin mengemuka. Dari situ, Ronaldo mendapat banyak dukungan dari teman dan tetangganya. Banyak yang menganggap jika ia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Pada usia 12 tahun, Ronaldo bergabung dengan sebuah tim futsal. Permainan bola dengan jumlah 5 orang ini penting dalam mengembangkan kemampuannya. Di liga futsal yang ia ikuti, Ronaldo memimpin liga di musim pertama dengan torehan 166 gol, jumlah yang mengesankan. Ronaldo yang hidup dengan segala kekurangan pun terus berusaha keras agar kehidupannya menjadi lebih baik. Dia terus berlatih dan mengikuti berbagai kompetisi lokal. Hingga pada akhirnya, kerja keras Ronaldo berbuah manis. Bakatnya yang mengesankan kemudian diendus oleh pencari bakat sepak bola jalanan, Jairzinho. Jairzinho, yang merupakan legenda sepak bola Brazil, saat itu berprofesi sebagai pelatih tim muda São Cristóvão dan pencari bakat-bakat yang dimiliki negeri Samba. Jairzinho kemudian merekrut Ronaldo Nazário di timnya pada 1993. Kemudian, di sana ia tampil luar biasa untuk São Cristóvão. Setelah dibina oleh Jairzinho selama 1 musim, Ronaldo direkomendasikan ke Cruzeiro oleh Jairzinho dan ia pun berhasil masuk ke klub tersebut. Sebenarnya, Ronaldo sangat mengagumi Flamengo, tim yang dia impikan untuk bermain. Dia sempat diundang untuk uji coba oleh Flamengo, tetapi melewatkan uji coba yang dijadwalkan karena ketidakmampuannya untuk membayar ongkos transportasi. Oleh karena itulah, pelatihnya Jairzinho kemudian merekomendasikannya ke Cruzeiro. Di usianya yang baru menginjak 16 tahun, secara mengejutkan, Ronaldo Nazário yang baru debut sebagai pemain profesional dengan Cruzeiro mampu menorehkan 44 gol dari 47 penampilan. Ronaldo, vamos ver agora. Vai em cima da defesa, vai o Ronaldo. Ganhou a parada, saiu o goleiro. Ele tocou. Gol do Cruzeiro aos 29 do... Dia juga membantu klub meraih Copa do Brasil 93 dan kejuaraan negara bagian Minas Gerais 94. Luar biasa. Cruzeiro é campeão. Cruzeiro é campeão. Cruzeiro é campeão. Ketika itu, Ronaldo menjadi pemain muda yang sangat diidolakan negeri Samba. Penampilan luar biasanya bersama Cruzeiro juga membawanya masuk ke timnas Brazil. Pada Maret 1994, Ronaldo Nazário memulai debutnya untuk tim senior Brazil dalam pertandingan persahabatan melawan Argentina. Beberapa bulan kemudian,
ia juga terpilih untuk skuad timnas Brazil yang akan bermain di Piala Dunia 94 Amerika Serikat. Tetapi sayangnya, di sana ia tidak bermain dan hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Meski begitu, dia tetap mengagumkan mengingat di usianya yang baru 17 tahun, ia mampu menembus skuad utama tim Seleção. Terlebih, Brazil mampu keluar sebagai juara yang membuat Ronaldo mengangkat trofi tersebut di usia remaja. Setelah Piala Dunia 94, Ronaldo membuat keputusan yang bijaksana untuk memulai petualangan di Eropa atas saran seniornya di Brazil yang juga mantan pemain PSV, Romario. Di Belanda, dia dapat berkembang sebagai pemain muda, belajar beradaptasi dengan budaya Eropa. Di Eindhoven, Ronaldo berkembang menjadi striker muda terbaik di dunia. Di musim pertamanya, ia mampu menorehkan 35 gol dari 36 laga. Hal ini tentu menarik perhatian dunia, mengingat Ronaldo Nazario baru berusia 18 tahun saat itu, tetapi sudah menjadi mesin gol utama bagi PSV. Ronaldo. Und praktisch mit Ablauf der regulären Spielzeit. Di akhir musim, selain membawa PSV menjadi juara era divisi, nama Ronaldo juga keluar sebagai top skor Liga Belanda dengan torehan 30 gol. Sangat fenomenal. Begitupun pada musim keduanya, Ronaldo terus tampil tajam. Meski sempat mengalami cedera, tetapi ia masih mampu mencetak 19 gol dari 21 laga. Ronaldo adalah pemain yang tidak dapat disamakan dengan pemain lain, the one and only. Permainan kakinya memukau, memiliki kecepatan dan dribble di atas rata-rata. Dia juga mudah mengelabui penjaga gawang dan mencetak gol ke gawang yang kosong. Sebuah momen yang sangat ikonik. Lo de regresado con las mejores circunstancias. Bueno, ¿cómo está Ronaldo? Bueno, ¿cómo está Ronaldo? ¡El sexto! ¡El sexto de Ronaldo! ¡El sexto de Ronaldo! 2 musim bermain di Eindhoven, banyak klub besar jatuh cinta karena permainan Ronaldo di PSV adalah sesuatu yang benar-benar istimewa. Cara dia mengejek lawan dengan melewati kiper tidak perlu diragukan lagi. Sangat berkelas dan juga menghibur. Selain itu, dia juga adalah pemain yang penuh trik. Ilmu bermain yang didapatkannya di jalanan, ia terapkan dengan sempurna di sepak bola. Mengagumkan. Preparação para a Copa América. Que beleza, Ronaldinho. Olha só o que ele faz. Inter Milan, AC Milan, dan Barcelona di masa itu adalah kekuatan terbesar di Eropa, adalah klub terdepan yang berlomba untuk mendapatkan tanda tangannya. Dari sekian klub yang datang untuk meminang jasanya, dalam perang penawaran yang terjadi, Barcelona menjadi pihak kuat karena mereka bersedia membayar 15 juta euro untuk Ronaldo. Harga yang mahal di tahun 96 untuk pemuda berusia 20 tahun. La Liga Spanyol musim 96-97 menjadi momen berharga bagi Ronaldo untuk bersinar bersama Barcelona. Harga mahal yang dikeluarkan Blaugrana, dia bayar dengan catatan luar biasa. Ronaldo sukses tampil memukau dengan torehan 47 gol dalam 49 penampilannya bersama Barcelona. Pada musim itu,
Ronaldo membawa Barcelona menjadi juara UEFA Cup, Copa del Rey, dan Supercopa de España. Sayangnya, gelar La Liga harus jatuh ke tangan Real Madrid yang mengemas 2 poin lebih banyak dari Barca. Tetapi secara individu, Ronaldo yang mencetak 34 gol di La Liga keluar sebagai top skor di akhir musim 96-97. Semua pencapaiannya tersebut membawanya menjadi kandidat kuat pemenang Ballon d'Or 97. Tetapi sebelum itu, ia terlebih dahulu diganjar dengan penghargaan The Best FIFA Men's Player pada 96. Pada musim itu juga, ia bantu Brasil meraih gelar Copa America. Ronaldinho, para Denis, e agora? Para Ronaldinho, é bater pro gol, Ronaldinho, perna esquerda, bateu, gol! É, fora do Brasil, para negar sua torcida, e eles gritam, eu tô maluco, e vale a festa do jogador brasileiro. Sayangnya, kebersamaan Ronaldo bersama Barcelona tidak berlangsung lama, meski terlihat baik-baik saja. Sepintas, tampak bahwa tangga kejayaan sedang dibangun bersama. Sosok asal Brazil itu siap mengukir cerita yang lebih panjang bersama tim kebanggaan Catalunya. Namun apa daya, kenyataannya Ronaldo Nazario mesti terusir dari Camp Nou walaupun ia sudah memberikan kontribusi nyata. Pada musim keduanya di Spanyol, Ronaldo sempat meminta kenaikan upah karena apa yang telah ia berikan. Akan tetapi, Presiden Barcelona kala itu, Nunes, menolak dan mempersilahkan Ronaldo mencari klub baru. El Fenomeno sejatinya bisa saja memperpanjang sentuhan sihirnya di Camp Nou. Tetapi di akhir musim, dia malah putuskan hengkang ke Inter Milan di Serie A. Alasan kepindahannya sendiri terbilang terpaksa, karena Barcelona secara mendadak tidak mau mengabulkan perpanjangan kontrak dan permintaan kenaikan gaji Ronaldo. Saya sempat akan menandatangani pembaruan kontrak di akhir musim, lalu membela timnas Brazil. 5 hari kemudian, pihak Barcelona bilang kepada saya jika mereka tidak bisa melanjutkan kontrak. Jujur saja, saya ingin bertahan, tetapi tangan saya berkata lain. Jika klub tidak menghargai saya seperti yang seharusnya, maka saya memilih untuk hengkang ke tempat lain, ujar Ronaldo Nazario dilansir Live Soccer TV. Selain itu, sebelum Liga Inggris setenar sekarang, Serie A Italia era 90-an merupakan liga sepak bola paling digemari di dunia. Tak ayal, Serie A menjadi magnet kuat banyak mata pecinta sepak bola seantero bumi. Sebut saja Maradona, Platini, Van Basten, hingga Gabriel Batistuta adalah sedikit pemain besar yang pernah menghuni panasnya Liga Italia. Maka tidak heran jika Serie A menjadi tujuan utama bagi para pesepak bola terbaik sebagai lanjutan karirnya. Kemudian, Ronaldo Nazario hengkang ke Italia setelah Inter menebusnya dengan harga 27 juta euro dari Barcelona. Tidak lama setelah kepindahannya, Ronaldo diganjar sebagai pemain terbaik FIFA atau Ballon d'Or 1997 berkat penampilan luar biasanya di musim 96-97 bersama Barcelona. Exactamente este trofeo. France Football, ahí lo refiero, no, France Football lo que hace es elegir al mejor futbolista que actúa en Europa. Tidak hanya itu, Ronaldo juga berhasil mengantarkan timnas Brazil menjuarai Copa America serta FIFA Konfederasi, sekaligus membawa medali perunggu Olimpiade di tahun sebelumnya. Ketika itu, usianya masih 21 tahun. Dia menjadi pemain termuda dalam sejarah sepak bola yang mampu memenangkan gelar Ballon d'Or. Rekor itu bahkan belum terpecahkan hingga saat ini. Fenomenal. Memasuki musim 97-98. Bersama Inter Milan, di musim pertamanya, Ronaldo Nazario tidak banyak menemukan kesulitan. Gaya bermainnya cepat menyatu, dia langsung menjadi tombak utama La Benia Mata dan tampil moncer dengan mengemas 34 gol dari 47 laga di semua kompetisi. Berkat penampilannya,
Ronaldo dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A musim itu. Dia juga bantu Inter Milan memenangkan UEFA Cup musim tersebut. El plano, el disparo de Ronaldo, gol de Ronaldo, gol del Inter de Milán, golazo del brasileño. Ha sido gol, ha sido una botas después de ese magnífico tanto que ha conseguido, sexto gol de Ronaldo. Kehebatan seorang Ronaldo Nazario memang sudah tidak diragukan lagi. Meskipun saat itu usianya masih 21 tahun, tetapi ia telah berada dalam performa puncaknya. Tidak banyak pemain yang bisa mencapai level tersebut di usia muda. Caranya bermain sangat-sangat luar biasa. Ronaldo hampir memiliki semua kemampuan sebagai syarat untuk penyerang mematikan. Dia memiliki kecepatan yang membuatnya tidak hanya ditempatkan sebagai striker tengah, tetapi juga sesekali berperan sebagai penyerang sayap yang menusuk ke area pertahanan lawan. Ronaldo gesit seperti winger, tetapi tetap produktif sebagai striker. Invece adesso sul cronometro sono 31 minuti nella ripresa, lancio di Moriero per Ronaldo, rete! Di era emasnya, pemain seperti Ronaldo sangatlah tidak umum. Badannya besar dan kokoh, namun ia masih punya eksplosivitas tinggi, serta teknik dan kecepatan di atas rata-rata. Keseimbangan tubuh saat bergerak, ketenangan, berpadu dengan taktikal dribble kelas 1, tentu membantunya melewati hadangan lawan dengan sangat mudah. Sangat merepotkan. Semua hal itu, ia tuntaskan dengan kemampuan finishing sangat berkelas untuk mencatatkan namanya di papan skor. También ahora Simeone con el balón, atención a Ronaldo, el disparo dentro del área y el gol de la falta, minuto 26 de... El disparo de Ronaldo, gol del Inter. Kehebatannya ini juga diakui oleh salah satu bek terbaik dunia sepanjang masa, Paolo Maldini, yang mengatakan bahwa Maradona merupakan lawan terbaik yang pernah saya hadapi selama saya berkarir. Yang mendekati kehebatan Maradona adalah Ronaldo Nazario ketika masih memperkuat Inter. Dia sangat hebat, sangat sulit untuk menghentikannya. Tetapi, Ronaldo juga mengakui bahwa Maldini adalah bek tersulit yang pernah ia hadapi selama karirnya. Maldini adalah bek tersulit dan merepotkan sepanjang karir saya. Dia sangat besar, kuat, dan sangat cepat. Setelah tampil menawan bersama Inter pada musim 97-98, Ronaldo terbang ke Prancis untuk bertanding di Piala Dunia 98 bersama Brazil. Pada fase ini, peran Ronaldo lebih besar daripada Piala Dunia edisi sebelumnya. Ronaldo yang berstatus sebagai pemain terbaik dunia tentu menjadi harapan besar bagi publik Brazil. Di perhelatan 4 tahunan tersebut, Ronaldo membuktikan dirinya memang pantas disebut sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Kala itu, dia mampu menorehkan 4 gol sepanjang turnamen dan membawa Brazil ke partai puncak setelah mengalahkan lawan-lawannya. Ele está sentindo o músculo ali. Rivaldo para Ronaldinho. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Brasil. Brazil akan menghadapi tuan rumah Prancis di partai final. Tetapi, sebelum pertandingan final dimulai, ada misteri besar yang sampai saat ini belum terpecahkan. Ronaldo Nazario, yang selalu ditunggu aksinya, tiba-tiba mengalami sakit aneh sebelum pertandingan puncak dimulai. Laga yang dinantikan ratusan juta mata, terpaksa harus kecewa setelah mendengar kabar Ronaldo tidak akan tampil dalam partai final. Pernyataan itu menjadi hal yang sangat buruk bagi timnas Brazil. Segera, ada spekulasi liar ketika media berusaha mati-matian untuk mencari tahu mengapa pemain terbaik dunia itu akan melewatkan pertandingan terbesar dalam karirnya. Dikisahkan, sebelum laga tersebut berlangsung, Ronaldo yang sedang berada di hotel bersiap untuk kembali ke kamarnya dan akan tidur siang setelah makan. Setelah berada di kamar dan tidur, tiba-tiba Ronaldo mengalami hal aneh. Seluruh tubuhnya mengejang hebat dan mulutnya mulai berbusa. Roberto Carlos, yang satu kamar dengan Ronaldo, kemudian berteriak minta tolong.
Dokter tim Lidio Toledo menangis saat meninggalkan ruangan. Dia tidak percaya bahwa situasinya akan menjadi buruk. Ketika sudah melakukan pengecekan, Ronaldo kembali masuk ke dalam skuad timnas Brazil. Tim dokter menyatakan bahwa dia tidak akan bisa bermain di partai final. Meski mendapat larangan dari pelatih dan rekan-rekannya, Ronaldo tetap memaksakan untuk tampil. Tidak mau mendapat ejekan dari para penonton karena tidak memainkan mega bintangnya, pelatih Brazil kala itu, Mario Zagallo, langsung memasukkan namanya dalam susunan pemain. Finale de la Coupe du Monde de football. Son maillot, le numéro 23, le 23e homme, alors que l'arbitre... Tetapi pada akhirnya, Ronaldo tampil buruk pada saat partai final. Dan Perancis pun mampu menang 3-0. Et c'est fini. L'équipe de France. C'est quand même pas mal, non? Ah, c'est bien. Un match de poule, exact. On pourrait nous offrir un petit verre. Kekalahan itu merupakan terbesar dalam sejarah Piala Dunia untuk Brazil saat itu. Banyak yang berspekulasi, kenapa Ronaldo yang sedang bersinar tiba-tiba mengalami penyakit yang aneh. Beberapa konspirasi pun muncul, mulai dari Brazil yang dibayar untuk mengalah, Ronaldo merasa tertekan dan stres berat, sang pemain diracun, dan yang terakhir adalah pil biru. Sebuah obat yang dikabarkan bisa menghilangkan rasa sakit, tetapi memiliki efek samping seperti obat bius. Masih menjadi misteri, kenapa hal itu terjadi. Tidak ada pihak manapun yang bisa menjelaskan dengan jelas kenapa hal itu bisa terjadi, termasuk Ronaldo sendiri. Dalam episode selanjutnya, kita akan melanjutkan kisah perjalanan karir Ronaldo Nazario. Cedera mulai menghantui, kejayaan Brazil 2002, dan mega bintang Real Madrid. Simak di video selanjutnya, hanya di RIFootball.